Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan teknik-teknik data mining seperti prediksi, klasifikasi, dan klasterisasi menggunakan Orange Data Mining. Nah, di sini ada tampilan dari Orange. Di sebelah kiri ini ada widget-widget seperti data, transform, visualize, model, evaluate, dan unsupervised. Di dalam widget ini ada sub-widget yang akan kita gunakan untuk lakukan teknik-teknik yang ada pada data mining. Nah, pertama kita akan membuat teknik klasifikasi. Pertama kita import datanya dulu. Di sini bisa kita klik file, klik 2 kali. Nah, untuk menambahkan dataset yang akan kita gunakan, kita bisa klik di sini. Nah, kita akan menggunakan dataset gender classification. Open. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Nah, di info ini di sini ada 5000 instance atau row, 8 feature. Nah, di sini feature-featurenya. Nah, jika kita ingin melihat isi dari data tersebut, kita bisa tambahkan data table. Bisa kita klik data table atau kita cari data table. Atau juga kita bisa tarik dari sini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini tampilan dari isi dataset yang kita gunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan teknik klasifikasi. Di sini kita akan gunakan yang namanya target. Kita close. Nah, di sini kita akan menggunakan target di sini yaitu gender. Nah, di sini masih feature ya. Nah, jika masih feature di sini tampilan seperti ini, masih putih semua. Kita ubah menjadi feature. Kita ubah menjadi target. Kita apply. Karena kita akan menggunakan data supervised, yaitu yang ada label atau targetnya. Kita lihat. Nah, di sini kolom gender sudah terblok. Nah, kita lihat di sini no missing data, yaitu tidak ada data yang hilang. Dan targetnya di sini ada 2 values, yaitu male dan female. Nah, selanjutnya kita sambungkan dengan algoritmanya.
kita gunakan algoritma yang namanya naive Bayes. Lalu kita sambungkan lagi dengan widget prediction. Nah, di sini tampilan prediction masih kosong. Jadi naive Bayes ini hanya menghitung atau hanya untuk algoritmanya saja. Nah, jika mengisi prediction ini kita harus tarik datanya dari file ke prediction. Nah, ini tampilannya. Di sini ada yang namanya error. Ada 0,043, 0,010. Nah, jadi semakin tinggi tingkat error ini, nah jika semakin tinggi angkanya berarti semakin tinggi tingkat errornya. Nah, di sini ada widget yang namanya test score untuk melihat akurasinya. Nah, kita sambungkan filenya ke test score. Nah, kita bisa lihat di sini AUC-nya atau akurasinya itu 0,996 atau 99%. Di sini akurasi sangat tinggi. Dari data 95%, ini cukup tinggi, 99%. Nah, ini teknik pertama dari klasifikasi atau classification. Nah, yang bekerja menggunakan supervised learning, yaitu yang terdapat label atau target ya, yaitu di sini gender. Selanjutnya yang kedua, kita akan mempraktikkan teknik prediksi. Dalam teknik prediksi ini kita menggunakan dua dataset, yaitu supervised learning yang ada targetnya sebagai data latih dan unsupervised learning yang tidak memerlukan target sebagai data uji atau tes. Jadi pemodelannya yang kita buat akan memprediksi hasil dari data uji atau data tesnya. Kita masukkan file lagi di sini. Kita drag. Kita bisa ganti namanya menjadi data latih. Nah, di sini kita menggunakan traffic situation latih sebagai data.
kita tambahkan data table. Nah, di sini ada targetnya, yaitu traffic situation. Nah, di sini ada 2976 instan atau row, 8 fitur, dan 0,2% missing data. Nah, missing data itu di sini yang ada tanda tanyanya. Dia tidak lengkap datanya. Di sini targetnya ada 4. The low, normal, heavy, dan high. Nah, karena di sini ada 0,2% missing data, kita akan melengkapinya dengan widget preprocess. Nah, di sini kita akan menggunakan input missing values. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu dengan average, replace with random value, atau remove row with missing values. Average atau most frequent ini kita bisa menggantikannya dengan nilai rata-rata, replace with random value, atau dengan nilai random, atau menghapus row yang datanya hilang atau missing. Nah, kita akan di sini akan menggunakan replace with random value. Close. Kita lihat datanya lagi. Kita tambahkan data table lagi. Nah, di sini udah terlihat infonya no missing data, sudah tidak ada data yang hilang. Lalu kita akan menambahkan algoritma tree. Nah, kita memakai preprocess data yang sudah kita preprocess tadi ke data. Nah, kita lihat di tree viewer. Nah, di sini kita lihat dalam tree viewer ini, jika di sini lebih dari 167, yaitu trafficnya heavy, dan sini di bawah 167 bisa low, normal, atau high. Nah, dengan algoritma tree ini kita bisa lihat prediksinya. Kita tarik lagi. Klik prediction. Nah, karena kita tadi memakai data yang sudah diproses,
data yang sudah diprocessing kita tarik dari preprocess ke prediction. Nah, di sini sudah terlihat klasifikasinya dengan algoritma tree ini. Bisa lihat bisa kita lihat di sini errornya cukup rendah. Kita bisa lihat akurasinya dengan test and score. Kita tambahkan test and score. Kita tarik lagi datanya. Nah, kita bisa lihat di sini akurasinya itu sangat tinggi, 99% dengan algoritma tree. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya dengan algoritma yang lain atau model yang lain. Kita menggunakan di sini SVM. Kita drag. Nah, kita tambahkan lagi menggunakan gradient boosting. Kita sambungkan lagi ke proses data ke data. Nah, setelah selesai, kita lihat prediksinya dari ketiga algoritmanya. Di sini ada tree, SVM, dan gradient boosting. Nah, di sini ada yang low, 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 dan juga ada yang low, normal, low. Dan berbeda-beda dari ketiga algoritma ini. Nah, kita lihat akurasinya di test and score dari ketiga algoritma. Nah, di sini kita bisa lihat paling tinggi akurasi yaitu gradient boosting. Itu bernilai 1. Yang kedua tree dan ketiga SVM. Nah, karena teknik prediksi ini
kita membutuhkan data unsupervised, yaitu yang tidak memerlukan target. Kita tambahkan lagi file ini untuk data tesnya. Nah, kita tambahkan data traffic situation test. Nah, di sini tidak ada targetnya. Kita lihat data dulu menggunakan data table. Nah, di sini tidak ada targetnya dan ada 0,2% missing data. Karena kita akan memprediksi data ini tidak memerlukan preproses lagi, karena akan kita buat prediksinya. Nah, kita sambungkan ke prediksi data file yang tidak ada targetnya. Nah, di sini data yang dari data latih ini akan terputus dari preprosesnya, digantikan oleh data tes. Nah, kita bisa lihat di sini prediksinya. Nah, jadi dari ketiga algoritma juga berbeda-beda. Ada low, 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 normal, low. Ada normal, heavy, high. Nah, jadi ini modelan teknik prediksi menggunakan dua dataset, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Selanjutnya, teknik klasterisasi. Untuk teknik klasterisasi, di sini kelompok kami sudah memilih data mall customer dalam bentuk format CSV. Kita kembali ke aplikasi Oren. Yang pertama, kita pilih CSV file import karena kita menggunakan data dalam format CSV. Kita ketuk 2 kali, klik di sini untuk ekspor file. Di sini kita pilih mall customer, lalu open. Ini adalah data-datanya. Oke. Selanjutnya kita pilih data table untuk melihat isi data. Klik 2 kali. Di sini ada info data, yaitu terdiri dari 200 baris, 5 kolom, no target variable, no meta attribute. Di sini kita tidak akan menggunakan customer ID. Selanjutnya kita pilih select column. Ketuk 2 kali. Karena kita tidak akan menggunakan customer ID, maka customer ID kita drag ke kiri. Lalu tutup. Selanjutnya pilih lagi data table untuk melihat tabel terbaru. Untuk tabel terbaru di sini customer ID tidak ada lagi ya teman-teman. Lalu tutup. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan distribution. Di sini kita bisa melihat umur,
tertinggi dan terendah. Untuk umur tertinggi yaitu lebih dari 30 kurang dari 32 di angka 7,50%. Dan untuk umur terendah yaitu di angka lebih dari 62 tahun dan kurang dari 64 tahun yaitu 1,00%. Kita tutup. Selanjutnya kita melihat analisis yang lain. Di sini kita menggunakan box plot. Ketuk 2 kali. Di sini kita bisa melihat annual income dengan nilai terendah, tertinggi, dan nilai tengah. Untuk nilai terendah yaitu di angka 41 dengan nilai tertinggi yaitu 78, dan untuk nilai tengahnya 61,50 atau 60,56 dimiliki umur 26,2 tahun. Dan di sini ada spending score. Untuk nilai terendahnya yaitu 34,50 dan untuk nilai tertinggi yaitu 73, dan nilai tengahnya yaitu 50 atau 50,20 dimiliki oleh umur 25,8 tahun. Ini kita tutup. Selanjutnya kita menggunakan K-means. Kita sambungkan ke scatter plot. Ini untuk axis X kita ubah menjadi annual income dan Y-nya diubah menjadi spending score. Maka akan terlihat seperti ini. Kita tutup. Kita ganti klasternya menjadi 4. Tutup, buka lagi di scatter plot. Ini klasternya sudah menjadi 4 ya, C1, C2, C3, dan C4. Untuk spending score tertinggi yaitu di annual income 19, spending score 99, cluster C3, gender perempuan, dan umurnya itu 35 tahun. Dan untuk spending score terendah yaitu di annual income 78, spending score 1, cluster C1, gender laki-laki, dan umurnya 34 tahun. Dan selanjutnya untuk annual income tertinggi yaitu di angka 137, spending score 18, cluster C1, dan gender laki-laki, dan untuk umurnya yaitu 32 tahun. Untuk annual income terendah di sini ada di angka annual income-nya 15, spending score 39, cluster C3, gender laki-laki, dan umurnya 19 tahun. Kita tutup. Selanjutnya kita ubah lagi klasternya menjadi 5. Buka lagi scatter plot. Ini klasternya sudah 5. Dan untuk spending score tertinggi itu annual income 19, spending score 99, cluster C4, gender perempuan, umur 35 tahun. Dan untuk spending score terendah yaitu annual income-nya di angka 78, spending score 1, cluster C1, gender laki-laki, dan umur 34 tahun. Dan untuk annual income tertinggi yaitu di angka 137, spending score 18, cluster C1, gender laki-laki, dan umurnya 32 tahun. Dan untuk annual income terendah yaitu di angka 15, spending score 39, cluster C4, gender laki-laki, dan umur 19 tahun. Kita tutup. Kita ubah lagi klasternya menjadi angka 6. Buka lagi di scatter plot.
Di sini ada 6 ya teman-teman, C1, C3, C4, C5, C6, dan other. Untuk spending score tertinggi yaitu di annual income 19, spending score 99, cluster C6, gender perempuan, umurnya 35 tahun, dan untuk yang terendah yaitu di angka annual income 78, spending score 1, cluster C5, gender laki-laki, dan umurnya 34 tahun. Dan untuk annual income tertinggi yaitu di angka annual income 137, spending score 83, cluster C1, gender laki-laki, dan umurnya 30 tahun. Dan untuk yang terendah yaitu annual income-nya 15, spending score 39, cluster C6, gender laki-laki, dan umurnya 19 tahun. Dan ini datanya sudah selesai, bisa langsung disimpan. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.